dikatakan berimanlah. Mereka menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang itu beriman. Ini sikap yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kafir itu jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tetapi ketika kembali ke kelompok mereka berkata, sungguh kami hanya memperoleh saja. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sikap orang-orang kafir. Nah, kemudian kita sebagai orang yang beriman khususnya, yang memang kita hanya menyembah kepada satu Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui apa sebenarnya hidup yang sebenarnya yang perlu kita jalani di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Qasas, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Rumus hidup yang sebenarnya simpel sebenarnya. Kata Allah, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Di sini Allah menghendaki utamakanlah kehidupan akhirat, tapi jangan kemudian juga kita melupakan bagian kita dari dunia ini. Silakan cari sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan kau di dunia ini, tapi utamakanlah akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Dengan syarat jangan pernah di dunia ini kita melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai atau tidak menyukai mereka orang yang selalu berbuat kerusakan. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Tadi rumus yang pertama adalah utamakan akhirat, tapi tidak kemudian kita melupakan nasib atau hak kita di dunia. Silakan cari, tapi ingat jangan pernah berbuat kerusakan. Nasibnya Allah tidak menyukai mereka orang yang berbuat kerusakan. Kemudian yang kedua, bersegeralah kita mengatur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak mereka yang selalu memohon ampun, beristighfar kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala, kelak akan diberikan balasan istighfar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana luasnya surga Allah itu adalah luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Itu semua akan disediakan dan hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada mereka orang yang beriman kelak di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian utamanya, yaitu apa? Ini ada sebuah pertanyaan kita semua. Perlukah kita bermuhasabah? Setelah tadi di awal dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia itu apa yang harus dia lakukan? Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tentunya adalah menyembahnya. Tapi ketika manusia itu menjalani kehidupan dunia ini, tentu banyak sekali lika-liku, belum lagi banyak sekali godaan yang semuanya itu seringkali dapat menjerumuskan manusia itu kepada hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlukah kita bermuhasabah? Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, wa nafa'ul mawazin al-qisqa yawmi qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kelak di hari akhirat itu akan ditampakkan semua yang dilakukan oleh manusia, dan itu akan secara adil dipaparkan dan ditampilkan pada mereka manusia yang dahulunya selama hidupnya di dunia. Fala tudlamu nafsun syai'a,
dan Allah tidak akan pernah menzalimi setiap hamba-Nya. Wa in kana mithqala habatin min khardal, sekecil apapun Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Semuanya akan ditampilkan, akan dipaparkan, akan ditunjukkan. Ini yang telah kau lakukan selama hidupmu di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Wa kelak di akhirat setiap manusia itu akan ditampilkan buku amal catatan. Dan ketika itu orang-orang yang berbuat zalim selama hidupnya yang lalu di dunia itu mereka heran dan kaget. Bahkan mereka berkata, "Wa yaquluna ya wailatana, celakalah kami." Mereka berkata seperti itu. Mengapa demikian? Karena di akhirat orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang zalim, dari tampakan amal perbuatannya ketika di dunia, semua catatan amalnya tidak sedikit pun yang terlewatkan. Semua yang tertulis dengan jelas, detail, dan teliti. Oleh karenanya, tuba liman sahat al-fatwa la yuridu illa wajha Allah azza wa jalla. Oleh karenanya, bahagialah mereka yang setiap langkah dalam menjalani kehidupannya ini dia tidak inginkan kecuali hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in qadir wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Bahwa Allah akan membangkitkan mereka yang telah meninggal dan telah Allah akan informasikan kembali tentang apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan kira-kira apa yang dipersiapkan oleh manusia itu untuklah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita persiapkan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah kelak di akhirat pasti akan menginformasikan kembali bahwa si fulan melakukan ini dan itu, semuanya akan dipaparkan secara detail dan jelas. Disebutkan dalam sebuah tafsir yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayat ini beliau menafsirkan artinya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri kalian sebelum kelak kau akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu ma tafattum li anfusikum min al-a'mal as-salihah liyawmi ma'ad. Kemudian perhatikan, lihat apa yang telah kau simpan, apa yang telah kau lakukan sebagai perbekalan kau kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal saleh selama kau hidup di dunia. Kemudian arti wattaqullah takkid tadi yaitu itulah sebabnya Allah menghendaki kita untuk bertakwa kepadanya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Arti innallaha khabirun bima ta'malun disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay ya'lamu annahu 'alimun bi jami'i a'malikum wa ahwalikum la takhfa 'alayhi minkum khafiyah wa la yaqibu 'anhu min umurikum jalil wa la hakim. Bahwa kalilah Allah telah akan mengabulkan seluruh amal perbuatan kalian dalam kondisi apapun dan tidak sedikit pun yang terlewatkan, semuanya akan ditampakkan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tas'aluna yawma idzin 'anil na'im." Bahwa kau pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang nikmat apa saja yang Allah berikan kepadamu. Ada salah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm, wa tazayyanu lil 'ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah."
Introspeksilah diri kamu, perhitungkanlah diri kamu sekarang ini sebelum kau kelak diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan takatkan diri itu sebelum kau kelak ditimbang amal perbuatan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah mudah bagi Allah kelak diperhitungkan. Oleh karenanya hari ini perhitungkan diri kamu sebelum kau diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dipertanyakan, siapa diri saya? Apakah hamba Allah atau sebagai orang tua atau sebagai anak? Terlepas dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah atau orang tua atau anak, tapi semuanya itu adalah intinya satu. Maukah hamba tersebut beriman kepada Allah, kemudian hanya bertakwa kepadanya, dan mau mempersiapkan dirinya dengan introspeksi diri di kehidupan dunia ini sebelum kelak dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebelum dilahirkan ke dunia tentu dia ada dalam rahim ibunya, dan kemudian setelah itu lahir, dan setelah lahir di dunia maka dia akan menjalani proses kehidupan yang mana sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan yang kita hanya melewati, tidak akan tinggal selamanya di dalamnya. Ada di antara kita yang umurnya 10 tahun sudah Allah panggil, yang 20 tahun Allah sudah panggil, 30 tahun bahkan seterusnya. Ada yang umurnya sudah sampai 60 tahun Allah masih berikan kesehatan. Ini artinya perlu kita bermuhasabah diri. Seberapapun umur kita, ketika Allah memang sudah mentakdirkan ajal kita menjemput, maka disitulah akhir dari hidup kita di dunia ini. Hidup ini tentunya adalah ibarat sebuah proses perjalanan panjang yang ujungnya adalah akan menuju suatu tempat peristirahatan terakhir, dan itu menjadi kehidupan kita yang kekal abadi kelak di akhirat, yaitu kehidupan akhirat. Jamaah sekalian, kajian malam hari ini, kalau tadi perlukah kita bermuhasabah, tentu tadi sudah dijelaskan. Itu kembali kepada kita. Perlukah kita? Tentu perlu kita bermuhasabah ini. Kemudian pertanyaan kedua di sini, mengapa harus introspeksi diri dan bagaimana caranya? Seringkali kita bertanya, introspeksi diri perlu, tapi bagaimana caranya? Setiap manusia yang hidup di dunia tak pernah lepas dari salah dan khilaf. Ada kalanya rasa bersalah atas kesalahan yang pernah diperbuat datang menghampiri. Alih-alih terus berlarut dalam penyesalan, rasa bersalah bisa mengatakan seseorang untuk melakukan introspeksi. Berikut ini perlu kita perhatikan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini memperumpamakan kehidupan kita di dunia seperti apa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Wa Allah memperumpamakan kehidupan ini ibarat Allah menurunkan air dari langit. Kemudian air tersebut menyatu dengan bumi dan tumbuhlah tanaman-tanaman cipta Allah yang lain. Dan tanaman itu akan seperti itu sampai wayangnya tanaman itu hilang dari bumi ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Mereka yang berumur 10 tahun belum sampai umur 50 tahun Allah sudah matikan, alias Allah sudah panggil untuk menghadap kepadanya. Begitu juga manusia, ada yang 60 tahun Allah masih berikan kesempatan. Ini artinya bagi mereka yang umurnya sudah lanjut perlu introspeksi diri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabata thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kalau tadi Allah memperumpamakan kehidupan ini seperti barat turunnya air dari langit,
kemudian mampu menghidupkan tanaman-tanaman, tapi setelah tanaman itu pun akan hilang. Oleh karenanya ketahuilah bahwa kehidupan ini sebenarnya kehidupan yang hanya tempat kita bersenggah-senggah. Bahkan dalam dunia ini di antara kita ada yang sering membanggakan diri, bahkan mereka memperbanyak harta dan anak. Itulah kehidupan dunia ini. Para jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa saja yang kita harapkan dari kehidupan dunia ini, bahkan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ridho. Jadi ketiga hal ini penting. Kita memohon berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan kemudian Allah curahkan kasih sayang kepada kita, dan kemudian Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Maka semua itu telah mudah-mudahan ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, berikut 5 langkah introspeksi diri. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana cara introspeksi diri, nah sekarang 5 langkah untuk introspeksi diri. Yang pertama, kita renungi apa yang telah kita lakukan. Semisal kemarin melakukan yang itu dilarang Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat atau itu tidak diajar Allah Subhanahu wa taala, kita renungi sambil mengingat. Ketika seseorang merenungi apa yang dia lakukan dari amal perbuatan yang lalu, maka tentu ada niat. Karena dengan niat itu akan lebih seseorang itu menjadi sensitif, tapi tidak mau melakukannya lagi apa yang lalu dari perbuatan yang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merenungi dan niat melakukan perbaikan, maka di situ kita akui bahwa itu adalah salah. Ketika seseorang itu sadar bahwa dia melakukan perbuatan salah dan dia ingin merubahnya, maka disitulah pengakuannya sebenarnya ada pengakuan dari seorang hambanya. Kita ingat bahwa kelak dia akan meninggalkan dunia ini dan menghadap sang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbaiki diri. Tadi kita misalnya belum kita akui salah, kita perbaiki, kita tidak akan melakukan untuk yang kedua kali. Dan yang terakhir adalah langkah untuk introspeksi diri ini, kita harus rela dan tunduk kepada syariat Sang Pencipta, yaitu pedoman syariat. Dalam hal ini adalah kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah